feeling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya mau membahas tentang syarat-syarat pulang cuti ke Indonesia. Oke, karena kemarin ada yang nge-DM saya, katanya, Mbak, bikinkan video tentang syarat-syarat pulang cuti ke Indonesia. Oke, so yang pertama, kalian wajib yang namanya bawa paspor, work permit ya, terus surat vaksin, terus ini yang paling penting nih teman-teman, kalian harus ngeprint yang namanya ICA ya. Di situ kalau kalian nggak paham tentang apa itu ICA ya, kalian tanya langsung sama agent ya, minta tolong untuk diprintkan. Nah, apa sih kegunaan dari ICA ini? ICA ini nanti bakalan ditanyakan kalau kalian sudah berada di Indonesia. Kalian akan berangkat masuk ke Singapura, itu namanya ICA, itu bisa dikatakan surat kedatangan ke Singapura. Itu kalian wajib di print out ya Mbak ya. Jadi misalkan Mbak, saya nggak punya ICA dan majikan juga nggak tahu itu bagaimana solusinya, kalian harus langsung telepon agent sekarang juga. Jangan sampai kalian nanti sudah berada di bandara Jakarta ataupun Surabaya, kalian mau berangkat lagi ke Singapura, itu kalian gagal terbang. Karena apa? Kalian nggak punya yang namanya ICA ya. Sebenarnya ICA itu bisa di download lewat HP ya. Di situ kalian bisa isi sendiri tentang biodata kalian ya. Kalian harus mengisi sesuai dengan paspor dan juga work permit. Di sini misalkan buat teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, kalian di tas nih ya, dalam tas handbag kalian jangan bawa barang-barang yang berupa cairan, nanti akan disita di Bandara Singapura, bahkan disita juga di Bandara Surabaya ataupun Jakarta ya. Karena barang yang dilarang itu adalah barang yang berupa cairan. Oke. So, tentang power bank itu kalau bisa jangan sampai dimasukkan ke dalam koper ya Mbak. Power bank dibawa saja di tas, di tenteng ya Mbak. Itu nanti bakalan dicek ya. Kalau misalkan ya power bank kalian itu ditaruh di dalam koper, nah itu pasti nanti kalian bakalan, loh ini ada bunyi titit dalam mesin ya. Pasti akan dicek kayak gitu. Ternyata setelah dicek dalamnya itu ada power banknya, itu nggak boleh masuk ke dalam koper ya Mbak ya. Jadi di sini misalkan kalian mau pulang ke Indonesia, misalkan kalian ada di surat tiket itu berapa kilo kayak gitu, kalau bisa jangan sampai melebihi berat timbangan ya Mbak. Karena kalau sudah masuk ke bandara Singapura, nanti kok sampai kalian itu misalkan hanya tertulis 20 kilo dan koper kalian itu bisa 30 kilo, kalian yang 10 kilo itu dihitung mahal. Sekarang tuh mahal, per kilonya 20 bahkan 25 dolar ya, eman-eman. Jadi misalkan kalian di rumah nggak punya timbangan, berusaha cari pinjaman timbangan untuk menimbang koper ya. Kalau saya pribadi nih Mbak ya, kalau saya pulang ke Indonesia, saya cukup bawa tas ini saja ya. Saya nggak perlu yang namanya bawa koper atau bawa tas gede kayak gitu, enggak. Ini orangnya super simple ya, bawa gini aja. Dan yang paling penting bawa uang ya, kayak gitu. Nanti soal jajan kita bisa beli di Indonesia. Saya orangnya nggak mau ribet. Dan misalkan kalau kita keluar dari bandara itu kan di sana banyak calo ya Mbak, itu kita nggak bakalan ketara atau kita orang melihatnya ini dari mana sih, kok biasa aja kayak gitu. Kebanyakan kan kalau orang bekerja dari luar negeri kebanyakan kan pada bawa koper kayak gitu ya, entah itu bawa 1 atau 2 koper. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih santai, orangnya lebih suka yang biasa, saya nggak suka ribet seperti itu. Jadi di sini saya sudah ngomong sama suami, saya ngomong saya pulang nggak bawa apa-apa ya, saya cuman bawa tas kecil ini saja kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa, nanti soal beli jajanan di Indonesia aja. Lagian di Indonesia juga murah-murah. Misalkan nih ya, mau memberi jajanan pada tetangga, saudara atau siapapun, di Indonesia banyak Mbak jajanan ya. Yang penting bawa uang banyak kayak gitu. Tapi di sini kalian jangan bawa uang cash yang banyak ya.
Ya maksimal itu kalau saya pribadi ya, saya nggak bawa banyak-banyak Mbak, saya hanya bawa 2 juta kayak gitu aja. Oke, so buat kalian semua yang mau pulang ke Indonesia, ini yang terpenting ya, di sini kalian nggak boleh yang namanya membawa HP lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 kalian bakalan dikenakan denda ya, peraturan dari bandara yang ada di Indonesia ya. Dan kalian wajib yang namanya harus mendaftarkan IMEI. Daftar IMEI itu gratis Mbak, nggak bayar ya. Tapi di sini ada syaratnya. Misalkan HP kalian dicek di pendaftaran IMEI itu kok harganya ini di atas $500, juga bakalan kena denda ya. Jadi di sini HP saya HP ini ya teman-teman, ini harganya di bawah $500. Saya kalau beli HP itu yang biasa saja, saya nggak pernah beli HP itu yang harganya yang mahal-mahal, itu enggak. Yang penting kalau buat saya pribadi ya bisa untuk komunikasi dengan keluarga dan dengan majikan, gitu aja. Saya nggak pernah selama berada di Singapura ya, kalau saya beli apapun tuh yang mahal-mahal tuh nggak pernah. Oke, daripada nanti di Indonesia bermasalah. Karena kemarin waktu saya pulang cuti teman-teman, itu ada yang kena denda. Karena apa? HP-nya ini harganya di atas $500. Dan itu sudah pasti kena denda ya, mahal banget. Dan buat kalian ya yang ingin pulang ke Indonesia, kalian jangan sampai yang namanya bawa HP ini belum dipakai. Jadi misalkan kalian beli di Singapura ya, kalian harus pakai dulu, diisi SIM card sekalian. Nanti apa? Misalkan kalian mau pulang ke Indonesia, kalian mau daftar IMEI, kok ini HP-nya masih baru, itu juga bermasalah Mbak. Pokoknya serba ribet kalau mau pulang cuti ke Indonesia. Untuk itu ya, tahun ini saya nggak ambil cuti. Karena apa? Saya ini benar-benar males yang namanya proses cuti itu ribet. Kalau menurut saya ribet, karena nggak seperti yang dulu-dulu ya. Kalau dulu-dulu cuman bawa paspor, work permit, tiket, sudah. Tapi untuk saat ini peraturannya ribet banget, harus daftar email lah, harus nanti ditanya ini itulah di bandara, ya ribet Mbak. Makanya tahun ini saya nggak ambil cuti ya, saya males. Lagipun yang penting kan setiap hari saya bisa komunikasi video call dengan keluarga ya, kayak gitu. Lagipun di sini saya juga masih tetap yang namanya kita menjalin hubungan komunikasi dengan keluarga itu nggak ada putusnya lah, kayak gitu loh teman-teman. Alhamdulillah ya, kalau di majikan saya saat ini itu soal HP mah bebas. Tapi buat teman-teman yang minta nomor WA saya ya, saya di sini mohon maaf banget ya, karena nggak bisa ngasih yang namanya nomor WA. Karena di sini banyak sekali yang nge-DM saya, Mbak minta WA, Mbak minta WA, Mbak minta WA. Dan kalian bisa nge-DM saya langsung di YouTube ini, atau bahkan kalian bisa nge-DM saya lewat Facebook Asih Ngawi ya. Jadi di sini misalkan kalian tanya Facebooknya yang mana, nah ini Facebooknya saya munculkan ya di sini. Ini Facebook saya, oke? Jadi di sini memang banyak sekali akun-akun Asih Ngawi, Asih Ngawi, Asih Ngawi. Tapi yang akun yang lainnya itu memang nggak saya tutup teman-teman ya, karena sandinya itu sudah lupa. Jadi ya kebanyakan akun namanya Asih Ngawi seperti itu. Tapi yang saya pakai ya itu tadi, oke? Jadi di sini ya buat teman-teman semuanya, misalkan nih kalian pulang cuti ke Indonesia, kalian kalau bisa jangan sampai bertenteng-tenteng membawa banyak barang. Itu yang akan membuat kalian susah sendiri. Misalkan kalian susahnya apa? Kepengen ke toilet, barangnya dititipkan ke siapa? Ya toh. Terus misalkan kalian mau naruh nyimpen di atas, di bagasi atas, itu juga kerepotan. Saya itu makanya kalau saya pulang ke Indonesia ya, sebelum saya pulang ke Indonesia teman-teman, semua barang-barang saya yang ada di Singapura sini ya, saya selalu kirimkan dulu lewat pos TKI. Setelah itu barulah saya pulang ke Indonesia ya. Jadi saya orangnya memang nggak mau ribet, saya orangnya simple banget. Saya sudah ngomong ya, saya nggak mau ribet, saya pokoknya orangnya biasa, santai aja, biar dilihat, oh ini kalau ditanyakan sama calo-calo yang ada di luar kayak gitu, mbaknya dari mana kayak gitu, tanya dari Batam, udah nggak usah ngomong dari luar negeri, nanti malah kalian kena itu loh yang namanya di apa ya. Misalkan kalian untuk saat ini kan di Surabaya nggak ada nih yang namanya apa ya, kalau dulu ada bus dampri ya,
base Dampri ya. Untuk saat ini nggak ada base Dampri Mbak, jadi kalian harus yang namanya pesen Grab, itu Grabnya langsung ada di depan situ, memang banyak disediakan banyak Grab ya. Itu dari Surabaya ke terminal Bungur Aceh, waktu kemarin saya cuti itu satu orang 110, kalau nggak salah 110 atau 100 kayak gitu ya. Jadi untuk 2 orang 200. Waktu itu saya gabung ataupun join dengan mbaknya ya. Kita kan sama-sama dari Jawa Timur, tapi mbaknya turun di Bungur Aceh situ, tapi mbaknya rumahnya di Solo kayak gitu loh ya. Terus akhirnya makanya itu teman-teman ya, kalian harus yang namanya kalau pulang dari luar negeri itu mbok yo disuruh jemput keluarga, jangan sampai sendirian ya. Kalau saya mah takut, apalagi cuman cuti ya, cuti entah itu cuti, entah pulang pensiun kayak gitu, kalau bisa harus dijemput oleh sang keluarga. Karena kita kan nggak tahu nih teman-teman, yang namanya di bandara kan banyak calo, banyak grab. Iya, kalau grabnya itu amanah, kita diantar langsung ke terminal Bungur Aceh lah. Tapi kalau kita misalkan kayak gitu kan nggak tahu ya. Jadi kita jangan sayang sama yang namanya uang ya. Uang bisa dicari, yang penting kita selamat. Yang penting kita selamat ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan mau pulang ke Indonesia 1 bulan sebelum pulang, kalian harus tanya dulu sama agent, minta tolong untuk di print out ICA. ICA itu apa? ICA itu surat kedatangan. Nantinya yang kalian akan mau balik lagi ke Singapura, itu bakalan ditanyakan di bandara Indonesia. Dan misalkan kalian kok nggak punya ICA ya, kalian bakalan ditolak, nggak bisa terbang ya. Terus kalian bisa yang namanya download lewat aplikasi store ya Mbak ya. Jadi di sini kalian punya HP kan, di sini ada Play Store, maaf bukan aplikasi store, namanya Play Store ini Mbak. Ini dipencet aja Play Store-nya, situ ada, kalian ketik ICA kayak gitu ya, nanti paham lah, pokoknya mengerti. Kalau agent tuh sudah paham banget. Kalau majikan mungkin ada yang belum mengerti ya, karena kan kadang kan nggak semua majikan pernah ke Indonesia ya. Tapi di sini majikan saya sering ke Indonesia, sering ke Bali ya. Jadi majikan saya juga pakai ICA itu kalau main ke Bali ya. Karena untuk masuk ke Singapura kalau nggak punya ICA itu ditolak kayak gitu. Jadi untuk persyaratan pulang cuti ke Indonesia hanya itu saja. Saya kemarin baru dari Embassy Indonesia menanyakan ya tentang syarat-syarat untuk pulang cuti ke Indonesia. Cuman itu aja, dan yang penting bawa uang ya, uang yang banyak ya kayak gitu. Tapi ya hati-hati buat teman-teman saya semuanya yang mau pulang cuti, karena kalian masih punya rasa tanggung jawab ya. Kalau saya pribadi, saya mau udah nggak sanggup cuti, mending saya nanti kalau pulang ya insya Allah saya mau pensiun gitu aja. Saya nggak mau bolak-balik hancur Mbak. Karena apa? Anak saya udah besar ya, udah ngerti, udah paham, ngomongnya nggak usah kerja lah, udah lama ninggalin aku kayak gitu. Anaknya ngomong kayak gitu loh Mbak, anakku itu. Terus akhirnya dari situ saya mikir ya, daripada bolak-balik kasihan juga sama anak, ya udah nambah kontrak, nanti sekali pulang terus aku langsung ngomong bye bye Singapura kayak gitu ya. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura ya. Pokoknya yang ingin bekerja ke Singapura, saran dari saya ya, kalian harus masuk ke PT, carilah PT yang resmi ya. Pokoknya kalian harus benar-benar hati-hatilah untuk saat ini, karena proses kerja ke luar negeri ya, kalau misalkan PT kalian itu nggak resmi, bakalan diolor-olor ya, kalian bakalan diundur-undur kayak gitu. Ada aja alasannya, itu ada aja, karena kebanyakan di Indonesia itu juga ada yang namanya PT yang ilegal tuh ada, cuman kita sendiri itu nggak tahu ya, karena antara yang resmi dengan yang ilegal itu data-datanya juga hampir sama. Yang ilegal ini juga punya yang namanya biodata, kita nggak bisa memastikan ya, kita nggak bisa mencari ya apakah ini resmi atau ilegal, kita juga nggak ngerti Mbak kayak gitu ya. Oke, pokoknya tetap
semangat aja ya, perbanyak berdoa, semoga dipertemukan dengan orang-orang yang baik, semoga dipermudahkan segala urusan kita, dan semoga bisa sukses. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.